saya Resyana Muda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang silabus. Yang pertama yaitu pengertian silabus. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Kemudian, manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran, rencana pembelajaran untuk satu standar kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Kemudian yang berikutnya yaitu komponen silabus. Yang pertama yaitu identitas sekolah yang memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk jenjang sekolah dan kelas dan mata pelajaran. Kemudian kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Kemudian indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya yaitu materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, serta yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya yaitu pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik atau peserta didik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dan struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Yang berikutnya, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Yang berikutnya yaitu prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ada ilmiah. Pengembangan silabus berbasis KTSP harus dilakukan dengan prinsip ilmiah yang mengandung arti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua yaitu relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian dalam silabus sesuai atau ada keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Berikutnya yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Berikutnya yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Berikutnya, memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan konseptual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu,
teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang berikutnya yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada SI dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi, tidak harus sesuai dengan urutan yang ada di SI dalam tingkat keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran, keterkaitan antar kompetensi dasar pada mata pelajaran, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Yang berikutnya yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, karakteristik pembelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah, dan lain-lain. Kemudian, melakukan pemetaan kompetensi, yaitu mengidentifikasi standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran, pengelompokan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran, serta menyusun standar kompetensi, kompetensi dasar sesuai dengan keterkaitan. Yang berikutnya yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, guru, dan lingkungan dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang selanjutnya itu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang berikutnya itu menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Yang berikutnya yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, kelulusan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang berikutnya yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Berikut adalah contoh silabus mata pelajaran bahasa Jerman. Di sini teman-teman dapat memperhatikan contoh dari silabus yang saya tayangkan.